Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Lailiah Rusmiani dengan NIM 2012015 dan rekan saya Wiwin dengan NIM 2012016. Kami dari Prodi Akuntansi semester 3 dari STIE Nganjuk akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 mengenai manajemen modal kerja. A. Perputaran modal kerja. Pembahasan. Perputaran modal kerja untuk berbagai jenis perusahaan. Perputaran modal kerja atau net working capital turnover adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja perusahaan berputar suatu periode tertentu atau dalam suatu periode. Rasio ini diukur dengan membandingkan penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Formulasinya adalah sebagai berikut menurut Kasmir. Perputaran modal kerja sama dengan X, sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Mengestimasi kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran modal kerja dapat ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Berikut ini adalah contoh mengestimasi menggunakan metode tersebut. Dari neraca dan laporan laba rugi Hotel Melati, dalam jutaan rupiah diketahui pada tahun 2008, kas berjumlah 375, piutang berjumlah 765, persediaan berjumlah 1.100. Pada 2009, kas berjumlah 425, piutang berjumlah 835, persediaan berjumlah 1.300, penjualan berjumlah 36.000. Kemudian, kita dapat menghitung tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja. Pada perputaran kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas sama dengan 36.000 dibagi 400 sama dengan 90 kali. Pada perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang sama dengan 36.000 dibagi 800 sama dengan 45 kali. Kemudian pada perputaran penjualan sama dengan penjualan dibagi rata-rata persediaan sama dengan 36.000 dibagi 1.200 sama dengan 30 kali. Setelah itu, kita dapat menghitung periode terikat elemen modal kerja. Kas sama dengan 360 dibagi 90 sama dengan 4 hari. Piutang sama dengan 360 dibagi 45 sama dengan 8 hari. Persediaan sama dengan 360 dibagi 30 sama dengan 12 hari. Jadi totalnya adalah 24 hari. Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa periode terikat elemen modal kerjanya adalah sebesar 24 hari. Sehingga perputaran elemen modal kerja sebesar 360 dibagi 24 sama dengan 15 kali. Apabila tahun 2010 Hotel Melati mampu menjual sebanyak 45 miliar, maka estimasi kebutuhan modal kerja menurut metode ini adalah sebesar 45 miliar dibagi 15, sama dengan 3 miliar. Kebaikan dan keburukan modal kerja dalam perusahaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Tetapi bila mana modal kerja cukup akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai
percepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang keenam, memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. B. Penentuan jumlah modal kerja. Pembahasan penentuan modal kerja. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari dua faktor. Yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, jika waktu penerimaan piutang. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Modal kerja makin besar jika A. Jumlah pengeluaran kas setiap tetap, periode perputaran lama. B. Periode perputaran tetap, jumlah pengeluaran kas besar. Contohnya, PT ABC memproduksi produk set setiap harinya sebanyak 100 unit. Dalam 1 bulan, perusahaan bekerja selama 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produk adalah sebagai berikut. A. Bahan mentah A seharga Rp500, B. Bahan mentah B seharga Rp200, C. Tenaga kerja langsung Rp400. Biaya administrasi setiap bulan Rp1.250.000. Gaji pimpinan perusahaan setiap bulan Rp2 juta. Untuk membeli bahan mentah A, perusahaan harus memberikan uang muka kepada 9 supplier. Bahan mentah tersebut rata-rata 5 hari sebelum bahan mentah diterima. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang tersebut 5 hari. Dan selanjutnya atas pertimbangan kualitas barang masih harus tersimpan di gudang selama 2 hari. Penjualan dilakukan dengan kredit dengan syarat pembayaran 10 hari sesudah barang diambil. Pimpinan menetapkan persediaan besi Rp2 juta. Berapa besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan perusahaan tersebut untuk dapat membiayai operasi secara kontinu? Jawabannya, periode perputaran. A. Bahan mentah A. Dana yang terikat dalam persekot bahan 5 hari, proses produksinya 5 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagang 10 hari. B. Bahan mentah B. Tenaga kerja langsung, biaya administrasi, gaji pimpinan. Proses produksi 5 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagang 10 hari. C. Kebutuhan dana yang akan ditanamkan dalam unsur modal kerja tersebut adalah A. Bahan mentah A 100 unit dikalikan Rp500 dikalikan 22 hari sama dengan Rp1.100.000. B. Bahan mentah B 100 unit dikalikan Rp200 dikalikan 17 hari sama dengan Rp340.000. C. Tenaga kerja langsung 100 unit dikalikan Rp400.000 dikalikan 17 hari sama dengan Rp680.000. Jumlah keseluruhan Rp2.120.000. Biaya administrasi dan gaji pimpinan. Jumlah biaya selama 1 bulan Rp3.250.000. Jumlah biaya produksi selama 1 bulan 25 hari sama dengan 25 dikalikan 100 unit sama dengan 2.500 unit. Biaya per unit Rp3.250.000 dibagi 2.500 unit sama dengan Rp1.300. Biaya per hari 100 unit dikalikan Rp1.300 sama dengan Rp1.300.000. Dana yang diperlukan untuk biaya selama periode perputaran. Rp1.300.000 dikalikan 17 hari sama dengan Rp22.100.000. Persediaan kas minimal Rp2 juta. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah Rp24.100.000. Daftar pustaka bisa dilihat pada layar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.